Hai teman-teman, selamat datang di video kali ini. Kita bakalan bahas topik penting banget buat dunia pendidikan, yaitu seputar administrasi pendidikan. Mungkin selama ini kita dengar kata administrasi itu kayak urusan berkas dan tanda tangan saja. Tapi nyatanya lebih luas loh. Kita bahas bareng mulai dari konsep dasar sampai dengan pengambilan keputusan yang cerdas dan berkarakter. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Aulia Putri Rahab dengan NPM 24140123 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan kelas 3C. Jadi pembahasan yang pertama itu adalah konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan itu adalah proses pengelolaan semua sumber daya pendidikan, manusia, sarana, dan keuangan waktu agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Intinya itu kayak ini sistem kerja bareng yang bikin kegiatan belajar mengajar berjalan tertib, terarah, dan punya hasil nyata. Dan yang kedua itu peran administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah. Administrasi itu ibarat tulang punggung sekolah. Tanpa administrasi yang baik, sekolah bisa berjalan tanpa arah. Lewat administrasi, kepala sekolah bisa mengatur guru, mengawasi kegiatan belajar, dan memastikan semua program pendidikan berjalan sesuai rencana. Dan yang ketiga, macam-macam sistem administrasi pendidikan. Itu ada 3 macam. Yang pertama itu sentralisasi, yaitu semua keputusan dari pusat atau pimpinan. Dan yang kedua, desentralisasi, yaitu sekolah punya wewenang sendiri. Dan yang ketiga itu gabungan, yaitu kombinasi dua sistem yang tadi, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sistem yang paling fleksibel biasanya sistem gabungan. Sekolah bisa tetap patuh aturan, tapi juga bebas berinovasi sesuai kebutuhan lokal. Dan yang keempat, manfaat administrasi dalam pengelolaan sekolah. Kalau sistem administrasi diterapkan dengan baik, hasilnya luar biasa. Jadinya itu kegiatan lebih efisien, tugas jelas, pengawasan mudah, kerjasama meningkat. Pokoknya kalau administrasi itu kayak mesin penggerak sekolah. Kalau mesin lancar, semua kegiatan ikut produktif. Dan yang kelima, pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan berkarakter. Nah, pembahasan yang terakhir ini, pengambilan keputusan itu bukan sekadar asal pilih, tapi harus cerdas dan berkarakter. Langkahnya itu pahami masalah, kumpulkan data, analisis pilihan, ambil keputusan terbaik, lalu evaluasi hasilnya. Cerdas berarti logis dan terencana, berkarakter berarti jujur, adil, dan berpihak pada kebaikan bersama. Karena di dunia pendidikan, keputusan kecil saja itu bisa berdampak besar buat masa depan siswa. Jadi, dari semua pembahasan yang tadi, bisa kita ambil pelajaran kalau administrasi pendidikan itu bukan cuma soal catatan dan data, tapi tentang bagaimana pengelolaan sekolah dengan arah yang jelas, sistem yang rapi, dan keputusan yang penuh tanggung jawab. Administrasi yang baik melahirkan sekolah yang kuat, guru yang terarah, dan siswa yang berkembang dengan karakter. Karena pada akhirnya pendidikan bukan hanya soal ilmu, tapi juga tentang nilai, kerja keras, kerjasama, dan kejujuran dalam setiap proses. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan semangat buat terus belajar jadi pendidik yang cerdas dan berkarakter. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.